Kali ini serial yang banyak ditunggu penggemar kartun bajak laut, One Piece. Apa kau menceritakan Luffy ingin mencuri peta Grand Line yang disimpan di pangkalan militer Angkatan Laut? Apakah Luffy berhasil mendapatkan petanya dan impiannya tercapai menjadi Raja Bajak Laut? Mari kita tonton bersama-sama. Selamat datang di One Piece. Dunia ini sangat istimewa, dunia yang syarat misteri, sekaligus mara bahaya, ratusan kepulauan terhampar di lautan yang luas. Dan lautan ini diarungi mereka yang memegang prinsip tersendiri, mereka yang mencari kebebasan dan petualangan. Ini adalah dunia bajak laut. Garp adalah marinir Angkatan Laut, yang telah menangkap Gold Roger yang dijuluki Raja Bajak Laut. Hari ini dia akan dijatuhi hukuman mati, karena menjadi bajak laut, telah mencuri dan berkonspirasi melawan pemerintahan dunia. Apa kau memiliki pesan terakhir? Tanya Garp. Aku akan mempengaruhi semuanya, kata Gold Roger. Semua warga bertanya, disembunyikan di mana harta karunnya. Raja Bajak Laut tertawa dan berkata, kalian ingin tahu di mana harta karunku? Akan kuberitahu, kekayaan, ketenaran, kekuatan sudah kutemukan segala harta duniawi, bebaskan diri kalian, arungi lautan, silahkan cari hartaku. Gold Roger langsung dieksekusi, sedangkan para warga berlari ingin mencari harta karunnya. Pesan terakhir Gold Roger telah mengubah dunia, dan lahirlah era baru, zaman kebesaran bajak laut. Dimulailah perebutan harta bajak laut yang hilang. Di tengah lautan, Luffy sedang membuang air di perahunya yang bolong. Dia bercita-cita menjadi Raja Bajak Laut dan tujuannya adalah menemukan One Piece. Dia harus mencari kru yang setia, sekitar 10 orang cukup dan seekor burung, ucapnya, pertualangannya pasti sulit, samudra yang luas dan agak berbahaya, bagaimana, kau mau ikut? Tapi burung itu pergi. Saat melihat perahunya akan tenggelam, dia langsung masuk ke tong, dan mengapung di lautan sampai ada 2 kapal yang sedang berperang. Bajak laut bernama Kapten Alvida, menyerang kapal lawan, dan berhasil mengalahkannya. Sedangkan anak buahnya mengangkut tong yang mengapung naik ke kapal. Para awak ditanyai oleh Alvida, di mana Roronoa Zoro, si pemburu bajak laut, dan jangan berbohong. Salah satu awak berkata, dia pergi ke Pulau Siksis, setelah itu aku tidak tahu. Tapi Alvida tak percaya, dan pasti memburuku, karena dia punya daftar bajak laut yang diincarnya, dan namaku paling atas. Sebenarnya tidak ada namamu, katanya, tapi Alvida tetap membunuhnya. Lalu menyuruh Cody membersihkannya dan semua bersorak nama Kapten Alvida. Malam harinya, Cody sedang membersihkan senjata Alvida. Luffy muncul membuat Cody terkejut dan berkata jangan bunuh aku. Luffy menenangkannya dan berkata tidak akan membunuhmu, dan bertanya apa kau punya makanan, aku kelaparan. Cody berkata, aku boleh makan setelah Alvida makan. Siapa itu? Tanya Luffy. Dia kapten kelompok bajak laut, Alvida. Aku juga bajak laut, kata Luffy, tapi Cody mengatakan tidak kelihatan seperti bajak laut. Bajak laut itu keji, penyamun dan pembunuh. Luffy mengatakan, kenalan dia juga bajak laut, tapi tidak seperti itu. Dia baik terhadap setiap awaknya, dan aku ingin menjadi krunya. Tapi Seng berkata, kalau lautan bukan tempat bermain, bekas luka di wajahnya menjadi bukti. Tapi Luffy mengatakan kalau dia mampu dan akan membuktikannya, lalu memanggil Shanks dan melukai wajahnya dengan pisau. Shanks terkejut. Aku tak paham, kenapa ada yang ingin jadi bajak laut, tanya Cody. Karena itu yang terbaik, merasakan angin menerpa punggungmu, udara laut yang asin, didampingi kru setia, pertualangan menanti di garis cakrawala, bajak laut itu bebas. Tapi kru Alvida tidak bebas, semua diatur, bahkan aku harus mengecat kukunya, dan mustahil meninggalkan Alvida, ucap Cody. Kau jangan mau diatur orang lain, jika aku mau diatur, aku tak akan pergi dari desaku untuk mencari One Piece. Harta Gold Roger, tanya Cody. Itu mustahil, semua bajak laut di seluruh dunia mencarinya. Mungkin aku yang akan menemukannya, setelah keluar dari sini, aku akan ke Grand Line, kata Luffy. Itu kuburan bajak laut, ada ombak 30 meter dan monster laut yang bisa meremukkanmu, begitu masuk Grand Line, tak bisa keluar. Ini kesempatanmu untuk kabur, kata Cody. Saat mereka keluar dari dek kapal, Cody menyuruh pergi ke utara, kau akan menemukan daratan. Luffy tak tahu di mana utara, tak sengaja dia membunyikan sesuatu yang membuat semua awak kapal terbangun dan Alvida bertanya ada apa ini.
Cody yang ketakutan mencoba menjelaskan tapi tak dihiraukan. Roronoa Zoro tidak kurus sepertimu, kata Alvida. Luffy memberitahukan namanya, dan akan menjadi Raja Bajak Laut. Semua awak tertawa, siapa bajak laut terkuat di lautan, tanya Alvida. Semua awak menjawab, Kapten Alvida, tapi tak mendengar jawaban dari Koby. Dia tak harus menjawab, Koby berhak memutuskan sendiri. Katanya kau kejam dan jahat dan juga kau sebodoh sapi laut, kata Luffy. Aku tak berkata begitu, kata Koby. Alvida menyerang Luffy. Monster macam apa kau? Tanya Alvida. Ada lagi yang ingin melawan Koby? Tanya Luffy. Lalu mengajak Koby ke perahu dan membawa bekal untuk beberapa hari. Roronoa Zoro didatangi seseorang dengan nama nomor 7, dan mengajaknya bergabung dengan sindikat Barok karena tertarik dengan keterampilan Zoro. Jika kau bergabung, kau makin tak terkalahkan dan ditakuti, ucapnya. Zoro bertanya, apa dapat gratis tato juga? Aku paling suka nomor 1, dengan menunjukkan jari tengah. Menolak sindikat Barok, berarti cari mati, ucap Tuan nomor 7. Kalau mereka serius, seharusnya mengutus yang lebih tinggi dari nomor 7, ucap Zoro. Lalu mereka bertarung. Koby bertanya, bagaimana badanmu bisa melar? Lalu Luffy menceritakan, saat Shanks mengobati lukaku, aku memintanya membantuku menjadi bajak laut terhebat, dan aku sudah melatih ekspresi untuk fotoku di poster buron. Lalu aku masuk ke dalam kapal dan menemukan sebuah peti, saat membukanya, aku mencoba memakannya. Di kedai, datang bajak laut lain yang ingin minum-minum, tapi habis karena sudah dibeli oleh Shanks. Shanks berbaik hati memberikan botol sisa untuknya, tapi dibuang oleh bajak laut itu, membuat Shanks terpaksa harus mengepel lantai karena pecahan botol, lalu mereka pergi. Luffy yang melihat Shanks hanya diam dan anak buahnya cuma tertawa, bertanya kenapa hanya diam saja, seharusnya kau lawan mereka. Tapi Shanks berkata tidak semua harus dilakukan dengan kekerasan, pria harus kuat, tapi juga berbudi. Kau bukan pria kuat, tapi pengecut. Saat akan pergi, Shanks menarik tangannya, tapi tangannya menjadi melar dan Luffy terjatuh saat dilepaskan oleh Shanks. Aku makan buah gomu-gomu dan tubuhku jadi karet. Sekarang bagaimana? Kita punya tujuan kan? Tanya Koby. Tujuanku adalah Grand Line, kata Luffy. Tapi kau tak punya peta, bahkan tak bisa navigasi. Sepertinya aku salah, seharusnya tak meninggalkan Alvida, ucap Koby. Luffy mengatakan kalau kau sekarang bisa melakukan apa saja, kau mau apa? Tanyanya. Koby ingin menjadi marinir sejak kecil, aku ingin melindungi orang tak berdaya. Kalau itu maumu, sebaiknya kau wujudkan, akan kubantu, aku akan mendukungmu. Sekarang kau atur rute pelayaran ke pangkalan militer Angkatan Laut, aku akan mengambil petanya dan kau bisa bergabung dengan mereka, ucap Luffy. Sedangkan di tempat lain, Nami berpura-pura meminta pertolongan kepada dua pria yang berada di kapal. Saat pria itu melihat peti di perahu Nami, mereka ingin mengambilnya. Nami memohon agar tak diambil hartanya. Tapi tak dihiraukan, lalu mereka ke perahunya dan membuka peti itu, tapi ternyata mereka ditipu oleh Nami dan membawa kabur kapalnya. Di pangkalan militer, Luffy dan Koby sedang menyantap makanan, lalu Roronoa Zoro datang untuk minum. Seorang anak gadis memberikan makanan kepadanya tapi tak sengaja dijatuhkan dan mengenai anak dari Kapten Morgan. Zoro menyuruh pria itu meminta maaf kepada gadis itu, tapi pria itu malah mengejeknya dan berkata kau tak tahu siapa aku. Bahkan mengatakan, kalau aku hanya perlu satu pedang saja, tantangannya diterima dan berkata ini akan sakit, ucap Zoro. Sedangkan Nami, memukul salah satu pria sampai pingsan dan mengambil pakaiannya. Luffy yang melihat sangat kagum. Zoro mengatakan, jangan menghunuskan pedang kalau tak siap menggunakannya. Pria itu ketakutan dan mengatakan jangan bunuh aku, ayahku akan memenuhi kemauanmu.
Berarti dia harus membayarku, lalu membawanya. Saat menghadap Kapten Morgan, Kapten mengatakan kau hebat melukai 4 prajuritku tanpa menggunakan pedang. Roronoa Zoro, sang iblis, pemburu bajak laut paling ditakuti di Es Blue, reputasimu bukan omong kosong, jika kau ingin uang imbalan, kami akan memberikannya, tapi hukuman menyerang marinir adalah 7 hari dijemur di lapangan, tanpa makan dan minum. Tangkap saja aku, tapi akan kubunuh anakmu lebih dulu, ucap Zoro. Kapten mengajaknya bergabung dalam kelompoknya, dan kau akan menjadi marinir hebat, tapi ditolak oleh Zoro. Karena kau tak bisa mengambil uang imbalan dimanapun, jadi pilih mana, jadi marinir atau dijemur. Lalu Zoro menerima untuk dijemur. Luffy kepikiran dengan pria tadi, dia sangat hebat, tapi kenapa pedangnya 3, bagaimana menggunakannya? Dia melindungi gadis itu dari marinir, seharusnya marinir melindungi, tak masuk akal, ucap Koby. Jika ada bajak laut baik dan jahat, berarti ada marinir baik dan jahat, dan kau akan jadi marinir baik, kata Luffy. Koby, aku ingin menyelinap ke pangkalan mencari peta, aku butuh bantuanmu menyiapkan kapal. Pria pirang menghampiri Zoro dan mengejeknya sambil membawa pedang milik Zoro. Dia menyuruh Zoro memohon dan menuruti perintahku, saat Zoro mengeram, membuatnya kaget dan mengeluarkan pedang. Zoro menyuruh letakkan pedangnya atau setelah aku bebas, kau yang akan memohon ampun. Kau pikir ayahku akan membebaskanmu, kau akan mati di lapangan ini, lalu dia pergi. Sedangkan Nami yang menyamar menjadi anggota marinir, mencoba menyusup mencari peta. Dan Luffy muncul di tengah lapangan, menyapa pria yang dia lihat di bar, dia berkata ingin masuk ke pangkalan, tapi kenapa kau bisa tertangkap, kulihat kau jago bertarung. Zoro mengatakan, aku tak ditangkap tapi menyerahkan diri. Kau pasti punya alasan, kau melindungi gadis kecil itu dari marinir semalam, kau orang baik, ucap Luffy. Aku Roronoa Zoro, pemburu bajak laut. Aku Monkey D. Luffy, dan aku akan jadi raja bajak laut, sebaiknya kau jadi kruku, kau petarung hebat, kita berdua akan menjadi tim yang hebat, ucap Luffy. Zoro hanya tertawa, kau pikir aku mau jadi krumu, pekerjaanku membunuh bajak laut, pemburu bajak laut. Kau berkata itu terus, apa cuma sebatas itu, cuma itu keinginanmu, tanya Luffy. Dulu sekali, aku berjanji ke seseorang akan menjadi pendekar pedang terhebat, kata Zoro. Keren, lalu Luffy melepaskan ikatannya dan berkata kau buang-buang waktumu di sini, padahal kau punya impian, lalu pergi meninggalkan Zoro dan meminta untuk membantu menutupnya kembali. Nami yang sekarang berada di ruangan penyimpanan dokumen, seseorang melihatnya dan mengatakan kau tak boleh ada di sini. Nami beralasan, kalau Kapten Morgan menyuruhnya mencari peta Grand Line sebelum rapat siang ini. Peta itu tak di sana, petanya berada di kantor Kapten, lalu menanyakan ke salah satu petugas, dan ternyata petugas itu orang yang Nami curi seragamnya, lalu Nami menghajar mereka berdua. Tiba-tiba Luffy muncul dan mengetahui semuanya, kau ingin mencari petaku, peta menuju Grand Line, lalu Luffy pergi keluar mencari kantor Kapten Morgan. Saat berjalan menuju ruangan, mereka bertemu dengan Kapten Morgan dan Nami beralasan akan membawa tahanan ini ke sel karena dia memicu keributan di alun-alun. Morgan agak ragu karena belum pernah melihat Nami, tapi saat mengatakan kalau dia dimutasi dari cabang, Morgan percaya, lalu pergi meninggalkan mereka. Tapi Nami berhasil mencuri kunci dari Morgan. Kau pencuri ulung dan pandai bersilat lidah, jadilah kru bajak lautku, ucap Luffy. Aku tekankan, aku tak tertarik bergabung denganmu, aku benci bajak laut. Lalu mereka masuk ke ruangan Morgan dan saat memeriksa, Luffy tak sengaja memegang pajangan kapak yang membuat meja itu bergerak dan di dalamnya terdapat sebuah peti berisi peta. Pria konyol sedang mencoba pedang milik Zoro dengan bertelanjang. Saat didatangi Zoro, dia terkejut, apa kau akan membunuhku? Tanyanya, tapi Zoro punya ide yang lebih kejam. Kapten Morgan melihat dua bawahannya mengatakan ada apa ini, salah satu mengatakan, kita diserang bajak laut di pangkalan, wanita berambut orange berseragam marinir, dia mau mencuri peta Grand Line. Saat melihat kuncinya tak ada, langsung memerintah bunyikan alarm. Mereka yang mendengar bunyi alarm, menyuruh Nami untuk lebih cepat, sedangkan pintunya sedang didobrak oleh Kapten Morgan. Lalu Luffy menarik peti itu dengan sekuat tenaga dan akhirnya terlepas dan mereka terpental keluar. Lalu semua pasukan marinir mulai menyerbu mereka.
Zoro yang melihat mereka diserbu, akhirnya membantu mereka. Morgan sudah bersiap melawan mereka, penipu, pemburu bajak laut dan tahanan, persekongkolan yang menarik. Luffy berkata kami adalah kru, tapi mereka berdua berkata bukan. Tak ada musuh yang bisa lolos amukanku, sendirian aku mengalahkan kelompok bajak laut Black Cat, dan menangkap Kuroshi 1000 rencana, dan akulah yang menjaga Shell Town dari para bedebah, lalu mereka bertarung. Aku serang atas, kau serang bawah, ucap Luffy, lalu Zoro mulai menggunakan 3 pedangnya. Ternyata begitu cara memakainya, ucap Luffy. Luffy senang bisa mengalahkannya, sekarang kita harus cari tali atau semacamnya untuk membawa brankasnya. Dengan sigap, Zoro langsung mengangkatnya dan mereka pergi menuju ke kapal. Saat akan pergi, Luffy ingin menunggu temannya, tapi Zoro mengatakan tak bisa, marinir akan datang. Lalu pria pirang itu datang, aku akan menangkap kalian dan kuserahkan ke ayahku, aku akan jadi pahlawan, tapi dipukul oleh Koby sampai pingsan. Luffy menariknya untuk pergi, tapi ditolak oleh Koby. Sebelum kita bertemu, hidupku selalu diatur, kini aku akan melakukan apa yang ku mau, ingin menolong orang yang tak berdaya. Jika kita bertemu lagi, mungkin kita musuh, ucap Koby. Tapi sekarang kita adalah teman, kata Luffy, lalu mereka berpisah. Garp mendapat info kalau bajak laut telah menjarah pangkalan Shell Town dan petanya dicuri. Lalu menyuruh bawahannya balik haluan, kita ke Shell Town. Dapat petunjuk soal sindikat Barok, tanya bawahannya. Kita sudah lama memburu sosok mereka, tapi ini berbeda, peta Grand Line baru saja dicuri, oleh bajak laut bertopi jerami. Sedangkan di kapal lain, kabar peta Grand Line dicuri sudah tersebar, salah satunya bajak laut Boggy. Itu petaku, aku akan merebutnya kembali, ucapnya.